Ya, baik, kita mulai saja perkuliahan kita ya. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali materi kita, bahan rujukan ini ya, pertemuan yang ke-7 ini kita akan memperbincangkan promosi koleksi ya. Promosi koleksi bahan rujukan. Promosi koleksi ini juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting ya. Kemarin kita sudah bagaimana kita mendapatkan bahan rujukan, kemudian kita juga bisa memetakan ya kelompok-kelompok bahan rujukan. Nah, sekarang kita akan coba diskusikan terkait dengan promosi koleksinya ya, karena perpustakaan juga ingin dilihat oleh masyarakat luas ya, ingin memiliki citra yang baik, maka promosi adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan koleksi yang kita miliki itu kepada masyarakat umum. Nah, beberapa kegiatan koleksi yang tentu kita sudah mendengar ya, mengenal di perpustakaan ya, tapi juga lagi-lagi Bapak sampaikan kegiatan itu kadang kita tidak tahu ini termasuk dalam kegiatan apa gitu ya. Misalnya ada orang pasang poster, oh ternyata poster itu ya memberikan promosi ya. Kemudian orang berupaya, misalnya ada buku ya, kemudian dikasih seperti lembaran untuk pembatas ya. Di situ ada tulisan-tulisan. Nah, itu sebenarnya juga merupakan promosi ya yang dilakukan di perpustakaan khususnya ya. Kemudian hal-hal lain juga, misalnya kita ada para pemilik buku ya memberikan satu buah buku untuk didisplay ya di depan perpustakaan kita. Itu juga sebenarnya satu promosi ya, satu promosi bahan rujukan yang kita miliki. Kemudian banyak hal. Nah, nanti hari ini kita coba satu persatu kita kupas ya secara umum saja ya, terkait dengan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam layanan promosi rujukan ini ya. Seperti biasa di e-learning sudah Bapak sampaikan, tetapi itu juga masih merupakan ringkasan saja ya. Nah, ini Bapak sampaikan dari pengertian awalnya. Lalu kemudian juga kita contohkan ya, bagaimana display di perpustakaan, bagaimana seperti tadi misalnya ada membuat poster ya, dan kita akan telusur juga dari internet ya, bagaimana kegiatan membuat poster itu, kemudian mendisplay buku itu, melihat dari contoh-contoh yang ada di internet saja ya. Jadi kita nanti berselancarnya ya, melihatnya dari internet ya, berkunjungnya ke internet. Baik, pertama ingin Bapak sampaikan dulu ya, ini secara umum aja dulu ya, terkait dengan promosi rujukan itu ya. Promosi rujukan ini ada satu lembar bahan yang akan kita berbincangkan ya pada hari ini ya. Ini promosi bahan rujukan. Mungkin kita melihat konsep secara umumnya saja dulu ya. Jadi promosi koleksi rujukan adalah usaha memperkenalkan koleksi bahan rujukan agar koleksi tersebut diketahui dan dikenal oleh para pengguna perpustakaan.
Itu kita bisa catat ya, ada beberapa kegiatan usaha, kemudian ya agar diketahui dan dikenal oleh para pemustaka. Nah, jadi ini nanti usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh perpustakaan agar bahan rujukan yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dikenal oleh masyarakat luas ya. Seperti tadi Bapak sampaikan, supaya perpustakaan kita memiliki nilai atau citra baik di masyarakat ya. Itu ya. Jadi konsep sederhananya promosi rujukan ya promosi usaha ya. Usaha untuk memperkenalkan bahan rujukan yang kita miliki agar bisa digunakan, agar bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka. Nah, usaha-usaha itu tentu bisa saja nanti kita melihat atau mencontoh ya, mengadopsi upaya-upaya yang dilakukan oleh para bisnismen ya, atau para di bidang dunia bisnis juga kan seperti itu ya. Karena promosi ini masuk dengan iklan ya. Iklan atau promosi atau iklan. Kalau kita lihat di media massa itu bahkan ada orang yang rela mengeluarkan dana berjuta-juta ya, bahkan bermiliaran untuk memberikan promosi ya, untuk satu usaha, promosi kegiatan untuk kemajuan di perusahaannya. Nah, itu ya. Bahkan kalau kita lihat dari kondisi sosial ya, menganggap bahwa ya iklan ini karena begitu pentingnya ya, baik di semua lembaga organisasi perpustakaan apalagi di dunia bisnis, maka kadang-kadang orang banyak yang memanipulasi ini dalam tanda kutip ya. Ada juga orang yang membuat iklan dengan tidak kejujuran, tidak dengan jujur gitu ya. Kalau kita lihat para pedagang ya, para pengusaha di masyarakat, kadang-kadang ya promosi atau iklan yang dilakukan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan isinya ya. Apalagi misalnya kita di masa sekarang ya, serba online. Kalau kita lihat di berita sosial media ya, ada saja orang yang tertipu ya, penjualan barang-barang yang pada saat di iklannya bagus gitu kan, di promosinya bagus, tapi begitu kita datang barangnya ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya dalam dunia dunia logika masyarakat menganggap bahwa kalau kita urutkan tingkatan yang paling pertama, pembohong yang paling pertama itu adalah iklan ya. Kedua politik, ketiga dari bahkan kalau dulu ada diurutkan itu ya di sosial media sampai dinas transmigran pun termasuk yang pembohong yang paling ini ya, termasuk Kemenak gitu kan. Jadi pengiklanan sempat dibuat sebuah survei ya, tetapi yang paling tinggi di atas itu adalah iklan. Nah itu mungkin kalau kita mau melogikakan kenapa iklan itu, promosi itu dianggap sebagai tadi dikatakan sebagai dalam tanda kutip ya pembohong nomor 1 gitu kan. Ya karena kalau kita lihat ya ya itu tadi ya, kalau kita lihat di dalam dunia bisnis kadang-kadang tidak sesuai gitu kan. Kalau lihat kalau orang mana berjualan ya, orang-orang di
kalau kita lihat di televisi PAL TV ya, di PAL TV itu ada yang anekdot itu kan juga menceritakan kondisi di masyarakat. Misalnya ada orang jual kipas ya, kipas apa, anti patah gitu kan, anti patah gitu. Tapi begitu kita beli kemudian kita kipaskan patah gitu kan, terus komplain ya, maka dia bilang itu salah, yang ngipasnya bukan kayak gini kan, tapi kepala kita yang goyang-goyang katanya gitu. Tapi kan itu ini ya, artinya apa ya, upaya orang untuk berlari dari sesuatu yang benar. Makanya itu jadi dia kadang-kadang kita membuat iklan yang tidak sesuai ya. Jadi kenapa posisi iklan itu dijadikan tingkat nomor 1 ya dalam orang yang ditingkatkan ya, itu berdasarkan survei ya. Tapi itu juga tidak semuanya ya, ada juga karena memang mereka melakukan iklan dengan perhitungan ya, dengan perhitungan berapa persen, berapa kalau kita mau buat ada acara berapa persen untuk iklan, berapa persen untuk promosinya. Nah itu sudah dipertimbangkan, pasti ada kalkulasinya. Jadi kita ada juga yang tidak menggunakan kalkulasi itu, maka pada akhirnya mendapatkan kerugian ya. Iklan sudah banyak, sudah menghabiskan uang banyak, ternyata juga hasilnya tidak sesuai. Nah di perpustakaan juga seperti itu ya. Tetapi kan kalau kita di perpustakaan itu kan dia bergerak di non-profit ya, artinya bergerak di tidak di dunia bisnis ya. Jadi tentu kalau kita mau ambil keuntungan juga pasti ada pertimbangannya bahwa tidak boleh sama dengan orang yang di bidang profit tadi ya, rugi laba. Jadi dia non profit gitu. Mungkin punya mekanisme sendiri pada saat memberikan promosi atau iklan ya. Nah, baik ya, kita coba diskusikan bersama beberapa hal yang terkait dengan kegiatan promosi ini ya, kegiatan promosi ini. Jadi tadi kan pengertian promosinya adalah upaya atau usaha untuk memperkenalkan bahan-bahan rujukan yang ada di perpustakaan agar diketahui dan digunakan oleh pengguna. Nah, di sini kita kelompokkan ya, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang termasuk dalam kegiatan promosi bahan rujukan. Yang pertama adalah display ya. Nanti kita telusur ya di internet display ini, tapi ini Bapak ringkaskan ya, Bapak sampaikan secara umum aja dulu. Jadi display ya, di mana bahan rujukan umum ditempatkan pada rak-rak terbuka dan mudah dilihat oleh pengguna perpustakaan. Biasanya display ini dilakukan pada bahan-bahan yang baru diterima oleh perpustakaan. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kita biasanya di perpustakaan itu ada ruang, ada tempat di dinding ataupun di lemari ya, tulisannya display. Nah itu juga kalau kita akan mengadakan lomba ilmu perpustakaan ya, lomba perpustakaan. Nah, itu salah satu yang dinilai punya display untuk promosi bahan pustaka tidak. Nah, kalau dia tidak ada, berarti nanti ada nilainya kurang ya. Nah, tapi kalau ada juga nanti akan dilihat seperti apa displaynya ya. Nah, display ya kalau secara manual ya seperti lemari, kemudian atau juga bisa dibuat
di dinding ya, kalau ditempelkan di dinding seperti papan pengumuman. Kalau kita di prodi mungkin ada papan pengumuman itu ya, kemudian ada kacanya kan, ada kacanya, nah itu bisa buku-bukunya dipasang di sana. Atau kita dulu ngelihat di kantor pusat kita yang lama ya, mungkin sekarang sudah dipindah kantor pusat yang baru di UIN di kampus B, itu di depan itu ada seperti papan lemari ya, tapi digantung ya di dinding gitu kan, luas ya. Kemudian di atasnya ada rak-rak gitu kan, berbaris ya, buku ada mungkin ada sekitar 5 baris lah ya, 5 baris memanjang. Nah itu nanti para dosen yang punya karya tinggal memberikan kepada di bagian humas ya, ini tolong dipasangkan di display gitu kan, mungkin untuk memperkenalkan ya. Itu bahkan itu bukan ilmu perpustakaan ya, bukan maksudnya bukan bidang ilmu perpustakaan di kantor, tetapi dia buat display itu. Nah, apalagi di perpustakaan ya, biasanya pasti ada ya, karena ada juga para penerbit ya, para penerbit ingin mempromosikan hasil cetakannya ke kita ya, atau minimal dia kasih katalog penerbitnya ya. Di situ ada kumpulan buku, nah kemudian ditaruh di papan display itu ya. Mungkin sewaktu-waktu bisa dibuka, dibaca bahwa buku-buku mana yang sudah diterbitkan, nah, itu di papan display ya. Nah, itu aja. Jadi kita kalau kita gambarkan ya, kita membayangkan ya seperti papan pengumuman lah ya, papan pengumuman, kemudian dipasang di dalam bisa dibuka, ada kuncinya ya lemarinya, kemudian kita pasang buku-buku atau majalah atau apapun ya yang bisa, yang termasuk di dalam kelompok yang sudah kita kelompokkan kemarin ya, bisa kamus, bisa referen, bisa juga bahan rujukan lainnya ya, seperti abstrak dan yang indeks dan lain-lainnya, itu bisa dipasang di sana ya. Itu nanti tinggal melihat kapasitasnya ya berapa. Nah kalau sekarang mungkin display itu bisa melalui media sosial ya, media sosial misalnya kita foto saja cover-covernya, kemudian kita bisa sharekan di laman website kita. Nah itu sebenarnya itu sudah salah satu display promosi dalam bidang elektroniknya. Nah itu yang pertama ya, display. Jadi kita ada satu namanya display ya, display. Kemudian yang kedua di situ ada promosi bahan rujukan ini. Yang kedua poster ya. Nah, poster yaitu gambar yang digunakan untuk mempromosikan perpustakaan secara khusus. Bisa pelayanan rujukan yang ditempelkan di papan pengumuman, atau bahan di tempat, bahkan ya di tempat-tempat di masyarakat, tempat-tempat di mana masyarakat pemakai bisa berkumpul ya. Poster ya, poster. Jadi poster ini kalau di zaman pilkada ya, nah itu ya seperti itu contohnya, mungkin pasang poster-poster baleho ya, pasang sejenis pemberitahuan, sejenis visi misi konsep foto kita ya, bahkan kemajuan perpustakaan kita. Jadi dicetak kemudian bisa disampaikan di masyarakat. Kalau sekarang poster ini penting ya pada saat kita mau ada acara, namanya flyer ya. Flyer itu sebenarnya ya salah satu poster ya, flyer. Kalau kita mau ada acara seminar, kita buat flyer ya. Flyernya itu, nah itu seperti spanduk lah ya, spanduk poster, kemudian dalam bentuk digitalnya ya flyer itu ya. Nanti kalau kita mau buat ada acara, ini narasumbernya, ini foto orangnya, kemudian temanya ya. Nah itu juga ya bisa dianggap sebagai posternya. Nah tinggal nanti kalau kita memperdalam lagi apa yang ada di dalam poster itu ya, baik dari bahan, dari tema, dari lain-lainnya, itu
ya bisa dikenali lagi ya. Kadang orang sekarang membuat lukisan ya, melukis di kanvas, di kain, bahkan ada media-media lain ya yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk membuat posternya ya. Yaitu ya poster ya. Ya Bapak pikir juga poster ini sudah sering kita dengar ya, kita kenal ya. Jadi artinya poster juga masuk dalam salah satu kegiatan di promosi rujukan. Kemudian pembatas buku ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, yaitu sepotong kertas karton ya, karton kalau sini karton manila yang biasanya digunakan untuk menandai batas bacaan sehingga bila pembaca ingin meneruskan bacaannya dengan mudah ia menemukan bacaan yang terakhir untuk diteruskan. Nah, ini pembatas buku ternyata masuk dalam promosi ya. Karena biasanya apalagi kalau kita beli buku-buku novel ya. Nah, kalau senang baca novel itu kan dibatas, ada pembatas ya. Kalau ceritanya lagi seru kemudian waktu kita misalnya ada kegiatan lain, nah sudah dipakai pembatas itu. Nah, di pembatas itu tertulis ya, misalnya ada perpustakaan kita yang misalnya pemenang lomba perpustakaan terbaik misalnya Sumatera Selatan. Nah, kita cetak di situ terus taruh di sana. Itu juga salah satu promosi untuk mengenalkan perpustakaan kita ke orang lain ya. Itu di zaman-zaman dulu pakai ini ya karena bacanya juga pakai buku yang manual. Nah, kalau sekarang kalau bukunya sudah elektronik, pembatas kertas tentu tidak dipakai lagi ya. Nah, tapi juga nanti menggunakan alat ya. Kalau kita dibaca buku file kan, kalau kita ingin menandai, menemukan, ya mungkin pakai pencarian aja ya, judulnya apa di file pencarian. Kalau kita bab 5 misalnya, tulis aja bab 5 nanti larinya langsung ke bab 5. Lebih mudah lagi ya. Nah, untuk digital ya biasanya dikasih tanda ya, tinggal kita saja ya kasih tanda. Kalau dibaca file PDF itu bisa juga kita buat warna ya, ini sampai di sini bacaannya, atau kita bisa buat komen ya. Kalau kita mengoreksi di Microsoft Word itu ada komen ya, ada review tulisannya komen di situ. Nah, tulis ini bacaan sudah sampai di sini, nanti ada tulisan, ada garis warna merah, nah itu sebagai penanda ya. Itu kalau sudah digital tentu kita akan melihat ya sesuai dengan kondisi sekarang. Berarti kita tandai sendiri ya, ketik di ujung bacaan yang sudah kita baca. Nah, ini Bapak sekilas dulu ya, nanti kita coba cari satu persatu dari semua yang masuk dalam promosi ini. Kemudian yang keempat, ini ada lembar catatan ya, lembar catatan bacaan. Biasa digunakan oleh orang yang punya minat dan budaya baca tinggi. Ia akan mencatat buku apa saja yang sudah dibaca. Nah, ini ya, lembar catatan bacaan. Biasa digunakan untuk yang punya minat baca tinggi ya. Ia akan mencatat buku apa saja yang sudah dibaca. Ya, kalau ini biasanya di negara-negara luar ya, ada budaya untuk membaca. Kalau kita mungkin masih budaya baca itu kan karena kita pertama pelajar, mungkin mahasiswa ya, kemudian mahasiswa pelajar pun pada saat ada tugas baru dia baca gitu kan. Jadi kalau di luar negeri beberapa teman yang pernah ke sana ya, jadi mereka melihat orang kalau kita berjalan ya, itu membawa satu buku ya. Misalnya di bis ya, bis berjalan, ya baca buku gitu kan. Kemudian di halte nunggu, baca buku. Kemudian di kantor dimanapun
bawah ya. Jadi seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu ya mungkin pengetahuan kita luas ya. Tapi kita kan banyak tersita oleh kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang tidak mengandung nilai pendidikan misalnya kan. Jadi mungkin kalau dikelompokkan ini hiburan, pendidikan, kemudian apa aktivitas, nah itu kita sudah tidak bisa membaginya ya, karena kadang porsinya harusnya memang seimbang ya, membaca, bekerja, kemudian aktivitas lain juga ya, itu diseimbangkan ya, ada porsinya masing-masing. Nah, budaya baca, orang-orang yang punya budaya baca tinggi kemudian dicatat ya, jadi setiap habis baca dia renungkan kemudian dicatat ya. Nah, nanti di buku catatan itu kita bisa saja memberikan kepada apa ya, dijual misalnya, atau misalnya kita memberikan secara cuma-cuma kepada orang seperti buku saku misalnya kecil ya, ada tapi di situ ada gambar perpustakaan kita. Nah, itu juga kan berarti promosi ya. Jadi orang kalau dia mau catat buka buku kita, atau kalau kita di kantor setiap pimpinan itu dikasih agenda, buku agenda namanya, buku agenda itu untuk catatan, untuk isi telepon, untuk apa ya, tapi di depannya itu ada gambar pimpinan, gambar gedung kantor kita, gambar dikasih tanggal, kasih apa kalender ya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu promosi ya. Kalau perpustakaan bisa memberikan dana yang apa untuk promosi ini, ya bisa saja kita membuat buku saku catatan, kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat ya. Itu bisa sebagai upaya promosi. Atau kalau di pada masa pilkada kayak gitu ya, cari ngasih apa, kipas angin, bukan kipas angin, ngasih kipas, ngasih misalnya kaos ya, tapi di situ ditulis gambar calegnya misalnya. Itu sebenarnya satu promosi ya, bagaimana membuat ya upaya memperkenalkan kita ya, perpustakaan juga seperti itu. Nah, buku saku, buku catatan ya untuk bagi orang yang punya minat budaya baca tinggi ini ya, itu salah satu promosi yang bisa dilakukan oleh perpustakaan ya. Jadi pada saat mau menulis ya sudah melihat perpustakaan kita dulu ya. Oke, itu kemudian yang selanjutnya ini masih ada berapa lagi nih? Tadi lembar catatan. Kemudian yang kelima adalah ceramah ya. Nah, yaitu presentasi di hadapan sekelompok pemakai ya, pengguna perpustakaan. Pengguna perpustakaan yang biasanya diberikan atas dasar permintaan pengguna perpustakaan. Ya, kalau ceramah mungkin itu di agama ya, agama dikatakan ceramah, tapi kalau di bidang sosial, bidang masyarakat ya presentasi atau memberikan seminar ya, memberikan arahan ya. Kemudian apalagi yang di masyarakat, penyuluhan ya. Tetapi dia membawa sponsor sendiri, misalnya membawa perpustakaan. Jadi nanti dia dijadikan karena mungkin tokohnya ini terkenal ya, kemudian ya adakan satu acara ceramah atau seminar apa, tapi dikasih kita logo kita ya. Kalau kita misalnya buat satu acara, kadang-kadang kita tidak sadar ya, di sebelahnya misalnya entah di sertifikatnya atau di undangan atau di brosurnya ya, itu ada misalnya ada Win Raden Patahnya, ada Kemenag RI-nya, ada Pemda gitu kan. Kemudian ada satu kegiatan, ada penceramahnya, ada apa. Nah, itu yang lambang-lambang itu kan membawa
membawa nama sendiri ya di acara kegiatannya ceramah ya, ceramah atau presentase, tapi juga membawa lembaga ya, karena kemungkinan lembaga memberikan bantuan apa ya, misalnya untuk snacknya, untuk makannya, untuk apa, tapi dilibatkan. Nah, seperti itu ya. Kalau anak-anak mahasiswa di kampus itu udah paham ya, ini kita bawa satu lembaga mana nih, kita buat proposal, nanti pasti dijadikan nanti entah di spanduknya, entah di sertifikatnya, nanti lambang lembaga itu dibawa ya sebagai tanda promosi. Nah, itu masuk dalam ceramah atau presentase ya. Kemudian yang ke-6, lomba ya. Nah, ini lomba merupakan salah satu cara yang efektif untuk menarik minat para pemakai agar secara langsung mencari dan mengenali koleksi rujukan. Ya, lomba-lomba ilmu perpustakaan biasanya ya salah satunya misalnya kalau lomba pustakawannya lomba pustakawan terbaik ya mungkin. Kalau lomba perpustakaan seperti kemarin lomba perpustakaan desa. Nah, itu juga secara tidak langsung itu ya mempromosikan ya, ketika Bapak kemarin jadi juri ya, perpustakaan di sana sudah 1 hari sebelumnya itu sudah menyiapkan apa sebaik mungkin ya, semua koleksinya, semua bahan pustakanya dipajang, kemudian juga kegiatan-kegiatan bahkan masyarakatnya diundang. Nah, itu juga kan lomba itu sebagai upaya promosi yang cukup ini ya, cukup baik, karena apalagi nanti misalnya jadi pemenang ya, jadi minimal ke lawan yang dijadikan lomba sudah tahu ya, kemudian juga diberitakan di sosial media luas juga, mereka akan mengenal perpustakaan kita, yaitu lomba ya. Kemudian ada lagi yang selanjutnya ini daftar koleksi ya. Jadi ada 9 ini ya, daftar koleksi rujukan. Nah, biasanya daftar tersebut berisi bahan rujukan yang baru diterima oleh perpustakaan dan disebarkan kepada pemakai perpustakaan. Daftar koleksi ya. Daftar koleksi ini ya kalau kita di perpustakaan, apalagi perpustakaannya sudah berbasis website, nah itu kita bisa lihat ada berapa koleksi yang kita miliki gitu kan, karena sudah ditampilkan di opaknya. Nah, itu kalau kita cek di UIN, oh ini koleksinya sudah berapa ribu ya, kalau daftar ya itu sudah daftar koleksinya. Bahkan di sini disebutkan bahwa ada daftar koleksi terbaru misalnya, buku-buku terbaru, nah itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, kalau sekarang seperti yang sering Bapak sampaikan di BOK Google Books, nah itu juga kan itu sebenarnya daftar koleksi yang ada di seluruh Indonesia ya, tetapi dia sebenarnya hanya promosi kan. Dia buatkan daftar bukunya di situ, tapi tidak penuh ya, tidak full, hanya sebagian. Kalau sebagian kan kalau penuh ya orang tidak mau lagi, penasaran untuk ingin melihatnya, tapi karena ini sebagai promosi, nah itu bisa orang penasaran ya. Baik, yang ke-8 ya. Ke-8 di situ ada pameran. Nah, ya pameran ya, pameran yang dilakukan secara khusus pada kesempatan tertentu ya. Nah, ini pameran kalau kita lihat di kegiatan-kegiatan pameran ini biasanya kalau ada pemerintah ya mengadakan pameran secara luas untuk masyarakat, nah itu kita biasanya mendaftar ya, mendirikan stand yang kalau kita berarti kan khusus perpustakaan, nanti
koleksinya dibawa ke sana, kemudian kita memberikan layanan-layanan yang gratis, misalnya membuat kartu ya, kartu perpustakaan. Nah, kayak kemarin ketika ada pengumuman lomba ilmu perpustakaan, terus kemudian mengundang seluruh dari kabupatennya ya, waktu di hotel apa di Semat ya, apa Semat Carrefour yang dekat DPRD itu ya. Kemudian karena tempat untuk mengadakan pengumuman di situ, kemudian mengundang ke sana. Nah, dari perpustakaan daerah, setiap orang yang masuk biasanya menulis undangan ya, itu langsung didata ya, didata mendapatkan kartu anggota perpustakaan, termasuk Bapak kemarin. Jadi ini Pak, nama sama KTP-nya gitu kan, nah, terus langsung dicetakkan. Jadi ya, sekaligus memberikan agar dia menjadi anggota perpustakaan kita ya. Nah, itu juga kan upaya-upaya promosi sebenarnya ya. Upaya-upaya promosi agar perpustakaan kita bisa dikenal di masyarakat ya pada saat ada kegiatan apapun ya, bukan hanya pameran saja. Misalnya itu kan pada saat ada pengumuman lomba. Nah, juga mungkin pada saat di pameran ini kita juga bisa memberikan layanan-layanan yang gratis yang bisa dimanfaatkan oleh mereka ya. Nah, selanjutnya di situ ada web blog ya, yaitu promosi koleksi yang disampaikan melalui situs web yang disediakan secara gratis. Ya, ini web ini Bapak pertama kenal itu tahun 2008 ya. Masih awal-awal dulu. Web blog itu satu-satunya laman web yang gratis untuk kita bisa posting baik tulisan kita, baik misalnya kita punya info-info ya yang baru misalnya, bahkan sampai sekarang ya, karena itu gratis. Tapi sekarang masih banyak lagi ya, berkembang lagi, ada WordPress, ada kemudian bahkan sekarang orang bisa hosting sendiri ya dengan biaya misalnya sebulan 100.000, yang murah gitu, maksudnya tidak mahal ya. Jadi itu adalah bisa dijadikan sebagai promosi ya untuk sosial media. Kalau sekarang ya sudah banyak ya, di channel YouTube itu sebenarnya satu promosi ya. Nah, itu perpustakaan bisa dijadikan. Kalau zaman dulu kan belum ada itu. YouTube zaman dulu belum bisa kita upload, tapi kita hanya bisa menonton saja ya. Kalau Bapak dulu sempat, ya itu tadi tahun 2005 itu sudah bisa upload satu kegiatan, kemudian tidak pernah dilakukan lagi ya. Nah, itu kalau sekarang orang sudah bisa promosi dengan YouTube itu, bahkan nanti ya menghasilkan pendapatan ya. Karena kalau sudah 1000 subscribe-nya itu sudah kita dikonfirmasi nomor rekening kita ya. Kalau kemarin kita lihat siapa yang di award ya, apa tuh? Ya Atta Halilintar ya, atau bahkan kita lihat Deddy Corbuzier saja itu dia ceritakan kalau dalam setahun itu 4,6 triliun ya. Nah, itu penghasilannya dari itu aja ya, promosi kegiatan yang menginspirasi di masyarakat, tapi dia juga mendapatkan keuntungan. Ya itu ya, jadi ada 9 kegiatan yang masuk dalam promosi ya, masuk dalam promosi bahan rujukan yang nanti bisa dikembangkan, tapi minimal kita tadi mengenal ada display, ada poster, ada pembatas buku, ada pameran, ada lomba, ada web blog ya, dan yang lain-lainnya. Baik, kita ada waktu sekitar 15 menit, kita akan coba menelusur ya
Mungkin ada beberapa saja, nanti ada dari coba display itu seperti apa. Tapi kita lihat dari internet ya. Kemudian poster itu poster perpustakaan lah gitu ya buatnya. Kemudian kegiatan pameran, kegiatan lomba, ya secukupnya ya. Secukupnya nanti kita coba lihat secara bersama ya, bareng-bareng. Oke, silakan Sonia ya. Sonia, coba sekarang kita gambarnya ya. Sharekan gambar display perpustakaan gitu ya. Itu dari internet, Pak ya? Ya, internet saja ya. Kita dari internet saja. Mbak, silakan screen share ya. Sonia, oke ya, ini apa? Bisa screen share? Iya, bentar Pak. Ini sinyalnya juga loading. Coba contohkan ya display perpustakaan dari konsepkan secara sederhana di materi dan konsepnya. Sekarang kita melihat gambarnya saja lah ya. Nanti kalau mau melihat secara nyatanya ya tentu harus ke perpustakaan kan. Kita kan tidak bisa langsung ke perpustakaan, apalagi masih sekarang juga ya, masih kondisi pandemi. Kita menelusurinya dari internet saja ya. Bisa Sony ya? Apa tadi Pak yang mau dicari Pak? Display, coba screen share dulu aja. Nah, display, contoh display perpustakaan, ya display bahan rujukan ya, atau bahan pustaka lah, itu sama ya. Kita akan lihat ada nggak gambar-gambarnya gitu saja ya. Contoh rak display itu seperti apa ya. Ada? Sonia pakai laptop ya? Pakai laptop ya? Ya, oke. Coba lihat contoh display perpustakaan ya. Ada nggak? Seperti apa ya bentuknya ya? Ya, contoh, boleh contoh produk display perpustakaan. Ada yang mudah-mudahan kita bisa, ya kita sekarang mengandai-andai ya kalau di perpustakaan. Nah itu ya. Mungkin coba bisa satu-satu di zoom dikit ya. Ya dari situ ya. Nanti tinggal klik-klik. Ini digambar ya. Bisa diklik itu, Sonia? Segitu aja? Iya Pak, Ya. ini sinyalnya mungkin Pak loadingnya jadinya. Ya. Kalau Sonia sendiri memaknai display itu apa? Sambil buka gambar ya. Display itu apa? Usaha kegiatan promosi yang bagaimana? Mana Sonia? Atau tadi Sonia sambil buka gambarnya, Lita saja. Lita, menurut Lita display itu apa? Display itu Pak, bahan rujukan yang contohnya tuh kayak papan pengumuman sama rak-rak buku yang ada di perpustakaan. Itu Pak menurut Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya? mempromosikan bahan pustaka mungkin Pak. Ya, mempromosikan bahan pustaka ya, bahan rujukan yang ada di perpustakaan. Itu Sonia bisa
besarkan dikit. Kalau diklik bisa nggak itu? Enggak tahu Pak, Di ini kelihatannya nggak bisa itu dia. bisa, coba itu kan gambar kan? Ya, kalau tidak bisa berarti ya minimal seperti ini ya. Ya, ya seperti itu. Nah, itu ya. Kadang-kadang display ini juga orang membuat papan display ini jadi seperti dijadikan rak. Ini kalau di toko-toko buku ya, kalau kita lihat di Gramedia bentuknya hampir seperti ini ya, rata-rata ya agar mudah dilihat ya. Kalau kita di rak kan mungkin apa ya? Kalau di rak kan karena dia ditumpuk banyak hanya kelihatan punggungnya saja. Tapi kalau ini bukunya gambarnya kelihatan ya, namanya di display ya. Nah, ini mungkin model-modelnya. Ya sebenarnya kalau di toko-toko buku ya kita lihat banyak seperti itu ya. Kalau kita di perpustakaan untuk promosi kan. Tapi ini tentunya kalau seperti ini ya harus ada pengawasan yang ketat ya. Kalau di perpustakaan kan kita pasti di depan kemudian ada lemari, ada kacanya gitu ya, dikunci lagi ya gitu ya. Karena dia hanya melihat depannya saja gitu kan. Karena misalnya dibiarkan seperti itu ya tanpa ada pengawasan ya kadang-kadang ada juga yang itu jangan malah hilang gitu kan bahan pustaka kita kan. Nah itu ya, ini ya kita lihat secara sederhana saja bahwa ya kita sudah bisa membayangkan bahwa display itu ya seperti ini ya ininya ya. Oke, kemudian oke lanjut ini apa coba dari satu aja dari Sonia saja nih kita posternya Sonia ya. Poster coba contoh poster ya. Contoh poster ya. Bentar Pak. Tinggal ketik aja poster. Jadi sebenarnya yang lain bisa tapi ini dari sini aja Sonia yang menjadi ini ya operatornya. Kemudian sambil Sonia mencari apa itu kenapa screen share-nya ditutup? Tidak usah ditutup ya? Mana tadi Sonia? Oh, ini masih screen Pak. Masih ya? Oke, berarti ini yang Bapak. Yang lain kelihatan nggak screen share-nya? Tidak ya? Berarti itu Sonia ketutup itu ya. Coba screen share lagi. Bentar, Pak. Screen share-nya Iya, seluruh jendela ya. Nah, oke. Untuk yang poster ini coba Jihan apa? Poster Jihan. Apa yang dimaksud poster? Atau poster itu kegiatan yang apa? Termasuk promosi yang bagaimana? Menurut saya Pak, poster itu kegiatan promosi dalam bentuk gambar ya, yang bisa menarik pengunjung untuk berkunjung ke perpustakaan. Dibuat semenarik mungkin, menarik pengunjung. Iya. Selama ini pernah enggak Jihan melihat poster apa di perpustakaan? Misalnya melihat poster, nah ini berarti masuk dalam kategori poster gitu kan? Mungkin di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan UIN atau di mana? Sekarang semester berapa nih? Sering sih Pak, pernah Sering. lihat poster kayak gerakan anti kopi paste gitu di perpus UIN kalau nggak salah. Oh, ada ya. Ada Pak. Kalau sekarang gerakan pakai masker itu ya dibuat poster kan? Pakai masker 3M itu juga dibuat poster tapi nanti di ininya siapa gitu ya di apa lembaga mana. Nah itu juga kan satu upaya untuk promosi ya, promosi lembaganya. Kita melihat kondisi yang fenomena yang sekarang yang ada tapi sebenarnya membawa lembaga itu. Mana Sonia tadi? Oke, kalau Sonia tadi masih muter-muter. Tadi Sonia terkeluar dari Gimit, Pak. Oh, gini. Coba Jihan aja deh, screen share. Lihat contoh posternya kalian. Pakai laptop kan? Ya. Poster ya. Contoh saja untuk ini aja untuk apa? Melihat
secara langsung ya. Bentar. Bisa Sania? Anu tadi, Jihan. Apa itu? Angkat 10 jari itu. Oh, sebentar. Oke. Mana ini? Screen share-nya seluruh jendela ya. Screen share seluruh jendela. Bagaimana Jihan? Tapi ini Sonia lagi share screen, Pak. Screen share dulu aja coba. Sonia Nur Ahsan telah keluar dari rapat. Nah, ini apa nih? Oh, Sonia tadi ya. Bisa Jihan? Oh, lemot ya. Oke, udah. Coba ini. Kalau lemot, ya gimana lagi ya? Antika coba. Antika Pratiwi. Ya, Jihan tadi sudah konsepnya ya. Nah, sudah jelaskan poster. Antika coba. Screen share. Screen share yang seluruh ini ya, seluruh jendela. Gimana Antika? Ya, bisa ya. Oke, contoh poster ya. Contoh poster. Ya, kita lihat sekilas saja ya. Tadi display sudah melihat secara langsung. Contoh poster. Ya, klik gambar aja deh. Nah, itu ya. Mana yang ada kaitannya dengan perpustakaan? Poster itu. Ya. Contoh poster. Kalau melihat dari contoh-contoh itu masker ya banyak ya. Nah, kenapa namanya sekarang ya? Mana yang ada contoh di perpustakaan? Contoh kalau perpustakaan kan identik buku ya. Ada nggak itu? Kalau kita mau ini sama dengan seperti membuat display ya, power apa ya, kalau mau secara online kemarin sudah Bapak sempat sampaikan, tinggal dari Canva itu bisa ya buat poster secara online. Itu kita sudah bisa mendesain poster-poster itu dengan mudah kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu kita harus datang ke tempat desainer desain itu ya, kemudian kita minta dibuat desain kan. Kalau sekarang kita desain sendiri. Waktu Bapak ini juga ya ujian skripsi, ujian disertasi S3 itu kan mau cetak covernya itu malah Bapak desain sendiri ya. Nanti minta dibagusin, disempurnakan, tapi kita sudah desain sederhananya dulu. Ini bukunya, ini foto yang mau ini ya bisa dengan Photoshop atau misalnya Canva tadi ya, seperti yang Bapak sampaikan. Nanti tinggal buat setting seperti buku atau seperti majalah gitu, dengan di tempat
pencetakan ya. Kalau di Jogja memang banyak tempat ini ya, tempat-tempat untuk mendesain kan. Ya ini buku adalah jembatan apa tuh, itu sudut perpustakaan Bapak pikir ya. Membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, itu kan seperti itu ya. Satu dan baca apa tuh? Buku apa ya? Itu buku semua ini ya, terkait dengan buku ya, poster-poster buku. Oke, baik, selanjutnya kita maraton saja, masih ada 7 menit lagi. Coba pembatas buku ya, pembatas buku. Pembatas buku, ketik aja Sapira ya. Sapira apa? Pembatas buku itu apa? Kenapa masuk dalam contoh dari promosi? Sambil Antika nyari contohnya ya, pembatas buku. Sapira Marcelinka. Tadi minta tolong itu siapa tadi? Siapa tadi? Yang ini? Antika tadi masih tetap ya. Oke. Sapira? Siapa tadi? Iya. Sapira, apa yang dimaksud dengan pembatas buku? Pembatas buku itu biasanya sering ada di novel, Pak, yang kayak misalnya kita sudah selesai baca sampai mana, nah terus ada pembatas itu. Kan ya? Pembatas buku yang ini itu tuh Iya. digunakan Ini juga pembatas buku kan? Iya. Kan biasanya digunakan untuk membedakan buku, jenis buku apa ya. gitu, Pak. Ini kalau kita di rak memang ada pembatas buku seperti ini ya. Kalau misalnya untuk promosi, coba dibuat carinya pembatas buku yang untuk misalnya halaman sekian dengan sekian kayak kertas lembar. Coba di ini yang Antika ya, di depan pembatas buku perpustakaan itu ada promosinya, tulis promosinya. Tapi ini pun ya bisa kita klaim sebagai bisa untuk promosi. Kalau di ujung-ujungnya tadi dikasih gambar perpustakaan bisa. Ini ya pembatas buku untuk promosi ini yang tadi dijelaskan oleh Sapira. Ini kalau misalnya kamus apa-apa ya. Ini ya ada yang seperti kipas ini, kalau kreatif ya dibuat seperti ini ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai promosi ya, promosi banyak ya kalau kita mau lihat. Bahkan kalau ini gambar seperti apa ya, wayang ya kalau di daerah Jawa mungkin ya. Kalau di Palembang mungkin bisa digambar Ampera ya sebagai ikonnya kan. Ya itu ini ya pembatas buku. Kemudian kita contohkan yang lainnya ya, yang lembar catatan bacaan. Bisa nggak ditelusur kira-kira? Tadi kan lembar catatan khusus ya, buku catatan khusus ya. Promosi lembar catatan gitu. Kalau di depannya ada promosi biasanya dia ya tentang promosi kan. Kalau dia dibuat catatan itu saja, nah mungkin yang munculnya catatan buku ya. Ya. Ada promosi dengan catatan khusus gitu ya. Atau misalnya di buku agenda ya. Kalau sulit nanti kita cari salah satu contoh yang sederhana ya, bisalah buku agenda itu ya. Ya itu ya. Buku catatan khusus. Nah, itu kita bisa dijadikan sebagai promosi karena mungkin di bagian-bagian tertentu ada gambarnya ya. Ini kan mungkin ya minimal seperti itu ya. Kalau kita satu saat salah satu yang dijadikan contoh promosi ya ini lembar catatan buku ya. Baik, terus maraton lagi nih Antika, jadi minta tolong sekalian. Yang selanjutnya
setelah lembar ini ya, lembar catatan buku, kemudian kegiatan. Kalau ceramah ini kita contohkannya apa ya? Ceramah biasanya ceramah itu ya coba saja ya. Misalnya contoh, misalnya ini sebenarnya flyer ya. Nah, tulis saja flyer deh, flyer aja. Flyer, promosi flyer gitu, flyer gitu ya. Sebenarnya untuk flyer kegiatan ya, flyer dia. Karena dia ya kayak poster sebenarnya sih, tapi berisi tentang kegiatan ceramah, tapi juga membawa lembaga tertentu ya. Flyer itu tulisannya gimana ya? Ada A-nya ada flyer juga, mungkin beda ya. Flyer A-Y-R atau tulis flyer seminar ya gitu. Seminar itu kan. Seminar aja kan, karena tadi kan presentasi ya, flyer seminar coba. Nah, itu coba Oktri ya, Oktri Laili, apa yang dimaksud dengan flyer atau kegiatan presentase seminar itu dianggap sebagai promosi, apa maksudnya? Karena apa? Oktri Laili, betul? Ada, Oktri? Kalau tidak, Oktri masih mencari jawaban, coba Indah. Iya, Kenapa Pak. flyer kegiatan itu bisa dijadikan sebagai promosi ya? Flyer kegiatan ceramah, kegiatan seminar, kegiatan penyuluhan. Mengapa? Karena di situ kayak yang memuat sebuah informasi, Pak. Mungkin dari situ iklannya. Ya, mengiklankan lembaga ya. Iya. Mengiklankan lembaga, sponsor, kemudian juga yang semua yang terlibat, misalnya ada pejabat yang ingin namanya dikenal, juga bisa nimbrung pada saat ada seminar. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita ada seminar itu lomba. Coba ya. Lomba. Coba carikan lomba ya. Lomba, kemudian ini apa? Antika. Lomba, contoh lomba gambar-gambar lomba perpustakaan lah gitu ya. Promosi lomba perpustakaan. Lomba perpustakaan. Lita ada Lita? Lita? Iya, Pak. Kenapa lomba itu merupakan salah satu promosi ya, promosi dalam perpustakaan? Mungkin Pak, lomba-lomba yang di perpustakaan itu khusus. Mungkin lomba dalam perpustakaan itu khusus untuk mempromosikan suatu bahan rujukan mungkin, Pak. Ya, karena lomba itu biasanya mengumpulkan orang ya, kemudian dihadiri oleh beberapa perpustakaan, misalnya membawa delegasi, membawa wakil-wakilnya kan. Nah, itu kesempatan besar untuk mempromosikan perpustakaan kita. Oke, sudah jam 9. Ini coba web blog perpustakaan aja ya. Kalau tadi ada lomba pameran juga
mirip lah dengan lomba ya. Sekarang terakhir aja ada web perpustakaan gitu, coba. Web blog perpustakaan ya. Kita lihat orang membuat promosi di perpustakaan. Web siapa saja yang membuat ya. Kalau ini jangan ke gambar ya, coba ke semua. Jadi kita lari ke alamatnya Nian ya. Jadi ke alamat web siapa. Jadi itu bukan ke gambar ya, coba. Nanti dari web itu, nah ya, klik semua aja. Blog dalam memasarkan perpustakaan, boleh itu. Atau pemanfaatan blog ya. Oh itu blog, coba blog yang bawah ini ya, perpustakaan ini ya. Maksud Bapak yang benar-benar jadi blog ini, perpustakaan blogspot.com. Nah itu yang, atau mana saja ya. Iya boleh ini juga ya. Nah kan, ini kan gratis ya. Harusnya semuanya sudah punya blog ya. Jadi coba bagaimana telusur di, karena ini yang paling gratis ya, blog perpustakaan, blog kita ya, ada setting-settingnya, nanti ada tata letaknya, itu kan modal kita cuma email saja ya. Nanti lihat panduannya di internet ya. Nah, nanti coba kalau bisa semuanya harus bisa membuat blog ini ya, karena dalam rangka promosi ini ya, promosi untuk apalagi ilmu perpustakaan. Atau misalnya Pak saya belum punya bahan, oke terima kasih ya Antika, itu nggak apa-apa sudah ya, ini anggaplah kita masuk ke blog itu ya. Jadi kita misalnya belum punya, Pak saya belum di perpustakaan ya, belum kerja, belum apa gitu ya, minimal kita buat web blog itu untuk materi-materi rangkuman perkuliahan kita ya, perkuliahan saja lah ya, mata kuliah apa nanti dirangkum, taruh di sana tulisannya ya kan hasil diketik taruh di situ, judulnya apa gitu kan. Jadi nanti satu saat kalau misalnya mau dilihat, mau atau bisa ada di tingkatnya yang pengen misalnya yuk bagaimana sih kuliah di ilmu perpustakaan, nah sudah lihat blog saya aja gitu. Nah, itu kan salah satu ini ya, salah satu apa? Karena itu gratis ya. Blogspot atau WordPress. Nah, harus punya ya. Jadi kalau channel ya, channel YouTube ya itu juga harus punya juga ya. Jadi sudah saatnya sekarang seperti itu ya. Baik itu ya, mungkin itu saja ya untuk hari ini karena sudah lewat jam 9. Jadi kegiatan promosi ini seperti yang Bapak sampaikan di awal, ini ada kegiatan sangat penting ya untuk perpustakaan karena ingin memperkenalkan ya kepada masyarakat luas, kepada pemustaka ya. Dan kegiatan itu diantaranya ada membuat display, poster ya, lomba, ceramah, kemudian sampai pembatas buku, dan terakhir juga membuat web yang secara gratis, salah satunya blog atau WordPress ya. Atau kalau kita mampu punya perpustakaan, punya dana, kita punya website sendiri. Karena banyak orang-orang yang dia malah membuat website pribadi ya. Nah, kalau pribadi itu biasanya ya, komersil.com. Tapi kalau dia lembaga ACID ya, ACID itu untuk Akademi Indonesia ya, ACID. Kalau dia organisasi ORG ya, nah itu nanti kita kan berbayar itu ya. Tapi kalau yang gratis ya itu tadi pakai blog. Mungkin itu saja ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih ya Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan kalau ada yang mau kelas selanjutnya ya. Ya, terima kasih Bapak Lab ya.